Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan framework Laravel 12. Pada video kali ini kita akan membuat halaman home atau beranda. Nah, untuk tahap awal kita akan membuat halaman home versi wireframe-nya. Jadi ketika wireframe-nya sudah beres, kita lanjut ke wireframe tampilan mobile-nya. Ketika tampilan wireframe untuk desktop dan mobile sudah selesai, nanti kita lanjut ke tahap finalisasi desain homepage-nya, baik secara desktop dan juga mobile view. Hal ini dilakukan agar pembahasannya terstruktur, jadi satu halaman dari wireframe ke final secara langsung. Jadi tidak loncat-loncat, wireframe dulu semua, baru ke mobile, baru final. Tapi satu halaman, wireframe desktop, kemudian wireframe mobile, lalu finalisasi desktop dan mobilenya. Karena hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan per halamannya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat tampilan UI-nya dulu tanpa data atau routing apapun. Jadi kita fokus untuk membuat tampilannya saja sekarang itu. Nah, di sini jika kamu menginginkan file premium desain yang ada seperti di tampilan laptop saya, kamu bisa coba beli lewat link.id ataupun Develop Plus. Nanti kamu bisa mengakses secara langsung file desainnya seperti ini. Nah, untuk pembuatan tampilannya, kita akan menggunakan Tailwind CSS. Di Laravel 12 itu sudah termasuk setup untuk Tailwind CSS-nya. Contohnya, untuk tampilan default-nya itu ada di folder resource, views, lalu welcome.blade.php. Di sini, secara pemanggilan library CSS-nya itu ada di line berikut ini. Ada di folder resource, CSS, kemudian filenya app.css. Kalau kita lihat, filenya itu sudah termasuk line untuk import Tailwind CSS terbaru. Ini memudahkan kita dibandingkan versi Laravel sebelumnya. Nah, kita akan coba buat halaman home-nya atau berandanya. Kita buat file baru di sini bernama index.blade.php. Nama filenya bebas. Yang penting ekstensinya itu .blade.php. Karena ekstensi inilah yang digunakan oleh Laravel untuk menampilkan tampilan website. Nah, di halaman ini kita akan coba buat tag HTML-nya terlebih dahulu, lalu head, lalu tag body. Ini default untuk menampilkan tampilan website. Nah, kita akan coba copy beberapa kode dari welcome.blade.php ini. Yang pertama itu informasi meta header-nya. Nah, kita copy di bagian head ini. Nah, untuk yang meta charset ini adalah standar yang digunakan oleh HTML. Jadi kita pastikan atau define dokumen yang kita ketikkan itu karakternya itu UTF-8. Ini standar yang digunakan untuk sekarang. Nah, sedangkan yang meta viewport ini berguna agar kelas-kelas yang kita gunakan support responsive layout. Jadi ketika dibuka di tampilan mobile, tidak aneh atau tidak berantakan. Jadi ini diperlukan. Jadi kita akan simpan di bagian head. Kemudian kita akan tambahkan judul per halamannya. Jadi kita copy paste di sini. Nah,
Di sini kalau kalian lihat ada kurung kurawal double, terus config name, lalu ada Laravel. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel yang kita set di file.env yang app name. Jadi nanti kalau misalkan belum di-set apa-apa di file env akan muncul defaultnya Laravel. Nah, kita akan coba buat untuk nama website kita jangan Laravel, tapi semisal Digital Library. Kalau misalkan kalian mengisikannya seperti ini, ada spasi, pastikan ada kutip agar terhindar dari error. Kalau misalkan ada perubahan di file env ini, pastikan kita run ulang projectnya, karena terkadang jadi error. Tapi sebelum run ulang, kita coba ubah juga di sini, atau untuk pembeda saya buatnya seperti ini, Digital Library Default. Nah, gunanya apa untuk parameter kedua di fungsi config ini? Gunanya adalah ketika kita belum mengisikan value di variabel app name ini, otomatis akan terisi Digital Library Default. Tetapi kalau ada isi atau value di variabel app name ini, otomatis yang dipakai value ini, bukan yang default. Jadi ini hanyalah nilai default atau fallback ketika tidak ada value dari app name ini. In case misal salah nama variabel jadi kosong, sehingga akan ditampilkan nilai default yang ini. Nah, di bagian title ini kita akan beri judul home, lalu ada pembatas karakter yang dekat tombol enter. Jadi ada home, lalu ini nama websitenya. Lalu kita coba save. Oh ya, jangan lupa juga untuk kode file ini di copy paste. File-nya saja ya, yang ada di bagian head. Jadi di paste saja. Ini untuk menampilkan atau memuat file app.css dan app.js ke halaman home ini. Jadi kita akan load file app ini dan juga file app.js ini ke halaman home agar tampilannya bisa diakses dengan lancar. Kita coba save, lalu ketikkan di bodinya misalkan sampel home page. Nah, jika sudah, kita akan buka file yang ada di folder foots web.php. Ini adalah file routing untuk menampilkan atau mengatur ketika pet yang diakses apa di sini, lalu mau mengakses halaman apa. Nah, contohnya untuk halaman home itu ada di pet root atau simbolnya itu slash seperti ini. Ini yang paling awal. Untuk di bagian sini kita akan coba ganti yang asalnya welcome menjadi index atau nama file yang kalian buat sebelumnya di sini. Jadi kita sesuaikan saja karena tidak perlu indeks juga, misalkan mau home.blade.php boleh, tidak ada masalah. Ini biasa saya gunakan untuk menanda bahwa indeks itu adalah halaman awal. Jadi untuk homepage-nya itu karena halaman awal, saya gunakan namanya index. Kita coba save terlebih dahulu, lalu kita coba jalankan Composer Run Dev. Oh ya, dan juga pastikan bahwa sum-nya itu telah dijalankan ya, baik service Apache dan MySQL-nya. Harus berwarna hijau seperti ini. Kita coba run. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti file index yang telah kita buat
sudah berhasil diakses oleh Project Laravel. Ini ada judulnya, lalu ini juga ada tampilan badinya. Nah, di sini kita akan coba buat tampilan halaman home-nya, ada header, ada hero, ada product section, lalu ada footer. Kita akan menggunakan Tailwind CSS. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk akses website Tailwind CSS-nya di URL ini. Kalau misalkan kalian bingung, misalkan mau cari padding atau font size, tinggal ketikkan saja di sini. Jadi, kita bisa melihat dokumentasi ofisialnya di website ini. Ketika kita misalkan mencari yang tidak kita ketahui, tinggal searching saja di sini. Nah, kita akan coba blocking terlebih dahulu struktur layout-nya. Yang pertama ada header section. Kita coba buat untuk bagian header-nya ini. Oh ya, jangan lupa juga di bagian body, kita tambahkan class full yang artinya itu width full atau lebarnya full atau width-nya itu 100%. Kemudian untuk background-nya pastikan berwarna putih. Kalau misalkan tidak ada informasi keterangan seperti ini, kita coba install extension Tailwind CSS Intelligence ini. Jadi pilih menu extension di Visual Studio Code, lalu pilih Tailwind CSS yang ini, klik install, trust publisher and install. Nah, kita coba close lagi, lalu kita coba lihat. Nah, ini adalah tampilan ketika extension tersebut diinstal. Jadi ada informasi bahwa BG White itu merupakan kelas untuk menampilkan background color berwarna putih. Sedangkan untuk Waveful adalah kelas untuk menampilkan lebar 100%. Jadi ini sangat membantu ketika kita ingin secara cepat mengerjakan tampilan website ini. Nah, selanjutnya yang akan saya tambahkan yaitu flex dan flex call. Kedua kelas ini berguna agar komponen yang di dalam body ini diurutkan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, kenapa sih harus tetap ada flex dan flex call? Padahal secara default eh, website itu diurutkan secara vertikal juga gitu, dari atas ke bawah. Nah, ini diperlukan karena terkadang kita menggunakan margin horizontal auto. Kalau misalkan tidak pakai ini, margin tersebut tidak jalan. Jadi untuk memastikan bahwa margin yang akan kita gunakan jalan, pakai kedua kelas ini atau flex-nya saja agar margin tersebut berhasil dijalankan. Kemudian kita akan coba buat header-nya terlebih dahulu. Kita coba buat menggunakan tag navigasi di sini. Kita buat lebarnya itu full 100%, berarti menggunakan kelas full lagi. Untuk tingginya di sini ada sekitar 80 pixel ya. Oleh karena itu, untuk 80 pixel gunakan H20. Nah, gimana sih caranya buat tahu 80 pixel itu 20? Caranya adalah kalau saya biasa gunakan pembagian 4. Maksudnya pembagian 4 itu adalah ketika 80 dibagi 4 otomatis 20. Berarti di sini kita set 20. Seperti itu yang biasa saya gunakan.
Jadi kuncinya pembagian 4. Nah, di sini ada logo dan juga ada menu. Kita gunakan kelas flex lagi di sini untuk memastikan pengurutan objek di dalamnya itu secara horizontal. Karena kan tadi vertikal ya, sedangkan ini kita butuhkan horizontal. Maka kita gunakan flex row dibanding flex call. Jadi perbedaan antara flex row dengan flex call adalah kalau flex row ini diurutkan secara horizontal, sedangkan kalau flex call diurutkan secara vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah, sedangkan horizontal itu dari kiri ke kanan secara defaultnya. Nah, jika sudah, kita akan coba buat komponen logo menggunakan tag div. Kita gunakan tag saja di sini. Jadi di gilid.io. Di sini kita gunakan padding sekitar 8 pixel untuk seluruh areanya menggunakan P2. Jadi 2 kali 4 berarti 8 pixel. Lalu gunakan border untuk ada tampilan garis di sekeliling teks di gilid.io ini. Karena kita akan gunakan teks sebagai logonya. Kalau kita save terlebih dahulu, kita lihat seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat ternyata teksnya itu ada di atas tapi ada space di sini ya. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita tidak menginformasikan tinggi ataupun lebar di div ini. Kalau misal terjadi seperti ini, kita akan coba pastikan tingginya itu fit content atau gunakan kelas hfit. Jadi tingginya itu akan mengikuti konten yang ada di sini. Jadi kalau misalkan teksnya besar, otomatis mengikuti ukuran teksnya. Kalau teksnya kecil, berarti kecil juga untuk tinggi dari div-nya. Nah, di sini ternyata terlalu mentok ya, kiri atas. Sedangkan di bagian sini ada jarak dan juga di tengah-tengah. Kita akan coba buat bagian navigasinya itu berwarna abu-abu dulu biar lebih mudah. Kita gunakan BG Gray 100. Jadi ini adalah kode warna untuk warna background. Kuncinya ada di BG background gray berwarna abu-abu, lalu kodenya dari 50, 100 hingga 900. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi yang paling kecil berarti yang paling cerah ke paling gelap. Untuk awal saya coba BG Gray 100 dulu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau kita cek di desain, ada jarak atau padding 40 pixel dari kiri dan kanannya. Nah, kita akan tambahkan padding di bagian navigasinya. Di sini kita akan gunakan padding horizontal PX. Karena 40 pixel berarti PX 10. Kita save, lalu kita lihat kalau di hover, CSS-nya itu padding inline. Seperti ini. Secara fungsi ini merupakan padding horizontal, berarti nanti ada padding dari kiri dan kanannya itu 40 pixel. Nah, ini kan masih belum di tengah-tengah ya, masih ibaratnya itu di pojok atas. Untuk memindahkan si komponen digilid komponen logonya ini, kita bisa tambahkan kelas item center.
seperti ini. Jadi otomatis akan berada di tengah-tengah secara vertikal. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita telah menambahkan flex row dan flex ini. Jadi kombinasi dari flex dan flex row, lalu item center, kan otomatis berada di tengah-tengah secara vertikal. Kalau misalkan tidak pakai kedua kelas ini, biasanya tidak akan jalan. Seperti ini ya tampilannya ketika dihapus. Tadi dihapuskan flex dan flex row-nya, lalu tampilannya menjadi berantakan seperti ini. Nah, itulah gunanya kenapa ada kedua kelas ini. Jadi, tampilan yang kita buat lebih rapi dan sesuai dengan desain yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan buat navigasi yang home, books, kategoris, dan tombol login. Selanjutnya, kita enter di sini, kita gunakan tag baru, namanya UL atau Unordered List. Ini berguna untuk menampilkan list yang tanpa simbol. Maksudnya unordered list itu list yang menggunakan biasanya tuh simbol seperti titik, bukan angka. Karena kalau angka itu pakai OL, order list. Kalau unordered list itu yang simbolnya pakai seperti ini. Nah, tetapi secara default di Tailwind CSS itu type-nya itu empty atau nggak pakai seperti ini, nggak pakai simbol yang AB, ABC, DEF. Nah, si ininya tidak ditampilkan kalau di Tailwind CSS secara default. Makanya kita cukup UL seperti ini saja. Lalu untuk listnya seperti ini, pakai LI. Ini adalah tag HTML. Nah, di sini kita akan coba buat teks terlebih dahulu, home, kemudian books, kategoris, dan tombol login. Untuk tombol loginnya seperti ini. Biar memudahkan, saya coba enter seperti ini. Agar lebih mudah dibacanya. Karena nanti si teks yang ada di sini akan kita tambahkan link di tahap berikutnya. Kita coba save. Nah, tampilannya masih seperti ini. Kenapa? Karena kita belum menambahkan beberapa kelas seperti flex dan flex row. Kita akan coba buat dulu agar diurutkan secara horizontal ya. Nah, di sini di bagian tag UL-nya itu tambahkan kelas flex dan flex row. Kalau kita save, lalu kita coba lihat lagi, sudah diurutkan secara horizontal. Tapi masih terlalu dempet, tidak ada jarak di sini. Nah, cara menambahkan jaraknya, kita bisa gunakan kelas gap. Kita cek dulu jaraknya itu berapa pixel antar itemnya. Ternyata ada sekitar 30 pixel. Kita gunakan di bagian tag UL ini kelas gap. Untuk 30 pixel itu sekitar 7,5. Karena 30 dibagi 4 sekitar 7,5. Nah, pastikan gap-nya itu di parent-nya ya. Jangan di bagian list-nya. Karena gap itu adalah jarak antar komponen-komponen di dalamnya. Jadi kalau kita save di sini, kita coba lihat browser, sudah ada jarak nih antara item-itemnya. Ada jarak 30 pixel. Karena tadi gap 7,5.
Kemudian kalau kita lihat di sini mentok kanan ya, si navigasi home, books, kategoris, dan lain-lain. Sedangkan di sini masih mepet sama logo. Kita akan gunakan namanya itu kelas MS Auto atau juga bisa ML Auto. Hanya saja saya biasa gunakan margin start dibandingkan margin left. Kalau kita save, tampilannya seperti ini. Kenapa bisa? Karena margin start atau margin left-nya auto otomatis akan mengisi seluruh space seperti ini. Jadi ibarat marginnya itu sepanjang ini. Kalau margin left juga masih jalan, masih seperti yang pakai MS Auto. Hanya saja saya lebih terbiasa menggunakan margin start dibandingkan margin left. Nah, jika sudah, kita coba tambahkan background di button loginnya agar terlihat perbedaan bahwa ini itu adalah button login. Kita tambahkan background berwarna biru saja dengan padding 8 pixel. Nah, ternyata kalau kita cek tidak sejajar nih antara teks home, books, kategoris, dan tombol loginnya. Kita coba tambahkan di sini item center seperti yang kita tambahkan di bagian sebelumnya. Kita coba save. Nah, sudah sejajar secara vertikalnya. Jadi paling penting itu menurut saya kelas flex, lalu bisa flex row atau flex call tergantung kebutuhan. Lalu untuk di tengahnya bisa pakai kelas ini. Jadi lebih mudah untuk mengurutkan secara tengah-tengah. Nah, itulah cara membuat bagian header di tampilan home. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa chat di kolom komentar ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.